Halo Sobat Tuber, jumpa lagi di channel saya, Karna Enpalia. Ceritanya, sore ini kami akan melakukan pengawalan dan pandu jalan terhadap Eksa yang akan dibawa menuju lokasi kami. Karena jika melewati jalan aslinya perjalanan akan sangat lama, kami memutuskan untuk mengambil jalan pintas, dengan menerobos hutan. Sebenarnya, ini pun kami berangkat sudah terlalu sore, soalnya tadi Eksa masih bekerja di tempat orang lain, jadi kami harus menunggu sampai selesai dulu baru berangkat. Mungkin ada sekitar jam 5 sore kami berangkat, jadi berjalan sebentar saja, langit sudah menjadi semakin gelap. Dalam perjalanan, ada banyak pondok-pondok pekerja tambang yang kami lewati, dan entah apa nama daerah ini, dan bahkan, di antara kami berempat yang pergi ini, tidak ada satupun yang paham dengan jalan, hanya bermodal keyakinan dengan tembak lurus, nanti pasti ketemu dengan jalan ke arah pondok dan lokasi kerja kami. Untuk sementara dan saat hari masih terang, kami masih mengikuti jalan besar, dan kadang mengikuti bekas tapak Eksa. Kami juga menemukan bekas pondok lama yang mungkin sudah lama ditinggalkan. Lihatlah model tampilannya. Jika malam hari, pondok ini pasti terlihat sangat menyeramkan. Siapa yang tahu, jangan-jangan ada penghuni makhluk gaib juga di situ. Sekian lama berjalan, hari pun menjadi semakin gelap dan menjelang maghrib. Tapi kami masih terus berjalan mengikuti arah yang kami yakini sebelumnya. Semakin jauh Eksa ini berjalan, kami semakin jarang menemukan pondok-pondok pekerja lagi, dan lokasi sekitar menjadi sangat sunyi. Meski kadang ada pemotor yang lewat berpapasan dengan kami, tapi tetap saja, kami tidak tahu di mana dan entah benar atau tidak jalan yang kami lalui ini. Tak terasa pula, dan entah sudah sejauh mana kami berjalan, hari pun akhirnya gelap. Bahkan ketika malam tiba, kami masih belum menemukan tanda-tanda bahwa perjalanan kami sudah hampir sampai. Kami berempat, dan bahkan operator pun sepertinya kesulitan untuk memilih jalan. Selain dikarenakan oleh gelapnya malam, lampu Eksa ini pun hanya dua yang hidup dan tidak terang sama sekali. Cahayanya oranye redup dan hanya menerangi beberapa meter di depan Eksa saja, jadi penglihatan kami sangat terbatas. Dan akhirnya, apa yang kami khawatirkan pun terjadi. Dari tadi kami mengikuti bekas tapak Eksa namun tak berujung. Dan malah, kami sekarang berada entah di mana. Bekas tapak Eksa pun sudah tidak ada lagi. Cahaya lampu pondok orang pun tidak ada. Sekitar jam 9 malam, kami tersesat dan tak tahu arah. Lalu kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menenangkan pikiran dan merokok beberapa batang sebelum berpikir kemana arah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak ada jaringan di sini, kami tidak bisa menghubungi siapapun, dan setelah agak lama kami berhenti, dengan keyakinan bahwa ini mungkin adalah jalan yang benar, kami pun berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan menerobos hutan. Mau tidak mau harus begitu, karena memang sudah tidak ada jalan lain, tidak ada bekas tapak Eksa, tidak ada bekas tapak motor, dan bahkan, bekas jalan orang lewat pun tidak ada. Sepertinya kami benar-benar tersesat. Dan setelah lama berjalan menerobos hutan, kami akhirnya ragu, sudah lewat jam 11 malam, tapi kami belum menemukan jalan. Bayangkan saja, dari jam 5 sore berangkat, bahkan sampai tengah malam kami tak kunjung sampai ke lokasi tujuan, bahkan minyak Eksa pun kritis, dan karena khawatir Eksa itu macet karena kehabisan minyak, kami memutuskan untuk menghentikan perjalanan Eksa dan meninggalkannya. Ini sudah terlalu jauh, kami pun pergi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sampai menemukan orang atau pondok untuk bertanya jalan. Pada saat berjalan kaki, kami sengaja mengambil arah lain karena sengaja menghindari hutan. Kami berjalan mencari jalan yang tidak terlalu rimbun dan kadang ada pula menemukan medan yang agak lapang di mana kayu dan pohonnya tidak terlalu tinggi. Ini adalah malam yang benar-benar sangat sial. Betis saya rasanya sudah sangat sakit, bahkan perut pun sudah kelaparan karena dari sore belum makan dan kami berangkat tanpa perbekalan. Hanya ada air minum dan itu pun kami tinggal di dalam Eksa.
Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kamu menemukan satu cahaya lampu pondok, dan barulah saya merasa sedikit lega. Karena jika ada pondok, maka pasti ada jalan. Kami pun mendatangi pondok itu untuk bertanya apa nama daerah ini dan meminta petunjuk arah untuk menuju lokasi kami. Kami berjalan dengan cepat agar segera sampai ke pondok itu. Dan benar-benar sangat sial sekali, setelah sampai di pondok itu dan kami bertanya pada orang di sana, ternyata jarak kami meninggalkan Eksa tadi dengan lokasi yang akan kami tuju semula, ternyata sudah tidak jauh lagi. Dan salahnya adalah kami berjalan kaki dengan arah yang berlawanan, di mana itu justru membuatnya menjadi semakin jauh. Tanpa pikir panjang, kami pun pergi meninggalkan pondok itu dan lanjut berjalan kaki. Rasanya kaki ini seperti mau lepas, dan kami bergegas agar cepat sampai ke pondok kami agar bisa cepat beristirahat dan makan. Karena selain lelah, perut ini pun sudah terasa sangat terik sekali. Dari pondok orang tadi, kami lanjut berjalan kaki lagi selama 1 jam lebih barulah akhirnya sampai ke pondok kami. Dan sesampainya di pondok kami langsung makan, dan setelah itu beranjak tidur. Akhirnya, senang sekali bisa berbaring mengistirahatkan badan setelah berjalan kaki berjam-jam tengah malam di dalam hutan. Dan ya, saya pun sangat lelah dan akan beristirahat. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya di channel ini, dan sampai jumpa.